Yang hadirin yang berbahagia, kita akan memulai sesi gelar wicara dengan tema mengubah ide menjadi kenyataan. GIZ Energy Program bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan inovatif untuk mewujudkan proyek berdampak positif, seperti integrasi teknologi PV dalam sektor pertanian, PV Agri, dan penggunaan PV pada perahu, yaitu PV Boat. Dalam sesi ini, kita akan membahas dampak transformatif proyek-proyek ini pada masyarakat dan upaya kolaboratif untuk memastikan kesetaraan dalam revolusi hijau ini. Untuk itu, mari kita sambut moderator pada sesi ini, Ibu Erwina Darmayanti, selaku GIZ Energy Program Advisor. Kepada Ibu Erwina, dipersilakan maju ke panggung. Selanjutnya, kita sambut para narasumber. Yang pertama, Thematic Lead of Solar Cooling Technology Cooperation and Digitalization GIZ, Bapak Frank Stegler. Selamat siang Bapak, silakan menuju ke panggung. Selanjutnya, Kepala Desa Naikean, Bapak Sefanya Patola. Selamat datang Bapak. Berikutnya, perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rote, Ibu Dolorosa Embria. Kepada Ibu Dolorosa dipersilakan menuju ke panggung. Selamat datang Ibu. Selanjutnya, Direktur YPK Bapak Akbar Dikdo. Selamat datang Bapak. Dan yang terakhir, Project Management Implementation Renewable Energy PT Semesta Energy Services, Bapak Giri Cahyohartono. Kepada Bapak Giri dipersilakan maju ke panggung. Selamat datang Bapak. Baiklah, langsung saya serahkan sesi ini kepada Bu Ede. Silakan Ibu. Terima kasih Dini. Mari kita duduk Bapak-bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih masih hadir di acara RI Day pada hari ini. Sesi ini kita akan membahas mengenai mengubah ide menjadi realita, di mana inovasi bertemu dengan implementasi. Tadi sudah kita saksikan bersama kick off dari pelaksanaan PV Boat dan PV Agri, dan juga ada tayangan video yang mengatakan PV Agri yang telah dilaksanakan di Kalidupa oleh GIZ Energy Program. Saat ini kita akan bahas bagaimana PV Boat dan PV Agri ini dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan sehingga bisa memberikan kontribusi aktif, positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, juga terhadap penurunan emisi GRK, dan juga terhadap transisi energi dalam skala kecil. Tadi Pak Yudo sudah mengatakan bahwa kita harus memulai dari sesuatu yang kecil, tetapi berarti, small but meaningful. Bersama kita saat ini telah hadir 5 narasumber, Pak Frank, Pak Sefanya, Ibu Dolorosa, Pak Akbar, dan Pak Giri, yang akan berbagi cerita mengenai pelaksanaan pilot project PV Agri dan PV Boat di Pulau Semau dan Rote NTT. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir nih, apalagi Pak Sefanya dan Ibu Dolorosa sudah jauh-jauh dari Kupang, dari Semau dan dari Rote ya Ibu dan Bapak. Gimana perjalanannya Bapak Ibu? Aman? Tentram? Oke, baik. Baiklah, kita mulai saja acara bincang-bincang pada siang hari ini. Pertama-tama kami ingin mengundang Bapak Frank Stegler untuk bisa menceritakan secara singkat konsep dari PV Agri dan PV Boat yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan di Pulau Semau dan Pulau Rote NTT. Pak Frank, silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Vina. Terima kasih banyak sudah datang Pak Sefanya, Ibu Rosa, Pak Akbar, dan Pak Iri.
Evina, a little bit on our motivation, maybe first as GIZ, why we implement these pilot projects. Some also may say, why are they sometimes a bit small scale, sometimes a bit larger? What is our motivation behind this? I think the bigger motivation is to make the energy transition really beneficial for everyone. And also that includes the people living in smaller islands, because we heard from Payudo this morning, this is the unique situation of Indonesia. We have many small islands with small economies. So how can these island economies also benefit from the energy transition? Because the energy transition, in the end, we've also heard that from Payudo, has to be inclusive. CO2 mitigation, yes, but it also has to translate to the livelihoods of people. How can these technologies, these new technologies, how can they save money? How can they lower costs? And how can they create more incomes? Because in the end, that's what it's all about, no? Untuk Ibu Rosa dari Pemda NTT Rote atau untuk Sevanya dari Semau, yang penting adalah bahwa transisi energi membawa kesempatan baru untuk masyarakat Rote atau di Semau. Kita butuh teknologi baru dan model-model bisnis yang bisa membuat ekonomi lokal tumbuh, yang membuktikan bahwa transisi energi bukan hanya untuk industri, tapi bahwa semua masyarakat bisa menjadi penerima manfaat. Karena hanya dengan cara itulah transisi energi benar-benar inklusif. Transisi energi di Indonesia harus dari Indonesia, according to the culture, according to the economy, according to the conditions, bukan copy-paste dari Jerman atau dari negara lain. Dan inilah cerita yang bisa kita tulis sekarang. Kita sekarang bisa menunjukkan bagaimana transisi energi di Indonesia akan terjadi. So we have a few examples here. If we go to the next slide, you can see the projects that we currently support. You can see the projects that we currently support. We have on the left the PV agrivoltaic, that's in Kalidupa. We replicate the same project in a similar pattern in Semau, where the system is not only using renewable energy for irrigation, for pumping, but it's also going to be smart, a smart system with our partner Biops, irrigating smartly, saving water consumption, for example, in Kalidupa by 80%, cutting also the time that people use to irrigate the field by 50%. On the next slide, oh, sorry, one back, Ini. The PV electric boat. That the goal here is how to replace expensive diesel fuel for boat transport on islands. We're going to implement this together with our partners in Rote, in Telaga Nirvana. So we invite everyone to visit the project soon. Yeah, Ibu Rosa. Then another example is our solar ice maker, where the main motivation of the question that we wanted to answer is how to extend the cold chain to remote areas for fish production. And in this case, we have not only developed a new technology, or in that case, that is dynamic solar ice production without using a battery, and done a pilot project, but we've also introduced this as a new Indonesian product by working together with Indonesian manufacturers and companies. I think that's our common theme here. And the last example, and I think there's many more, for example, how to use artificial intelligence or machine learning to map solar rooftop potentials across Indonesia. I think we have so far found out about 3 success factors that are relevant. The first one is we need good partners. You've seen the logos on the slide. We try to work with the best technology providers, with the best investors, with the best operators and partners on the local site. We need to have the right vision and the right idea. That's very important. And the third one is we need perseverance, because it's not always easy, especially
especially in pilot projects. So it's important to always think about scaling from the beginning, before it even starts. And develop a real solution for an actual problem. You've seen the research questions earlier, so the main point is seeing is believing. But it's also important to say that a pilot project is only a start. A pilot project is never perfect. Some succeed, some may not, and this is where it's important that we don't give up, but that we keep on working. And stay around for our partners in Rote, in Kaledupa, and in Simao, or in Sulamo, because only through your honest feedback we can learn and improve our concepts, for a wider scaling in Indonesia. Oke, thank you Frank. Mudah-mudahan wish-nya Frank bisa menjadi nyata. Oke, kita sudah mendengar secara singkat konsep dan latar belakang dari PV Agri dan PV Boat. Sekarang saya ingin mengundang Pak Sevanya. Beliau adalah Kepala Desa Naikean, yaitu desa yang menerima PV Agri untuk mengairi lahan pertanian bawang ya Pak Sevanya ya. Oke, Pak Sevanya bisa tidak diceritakan saat ini bagaimana sih praktek menyiram lahan yang dilakukan oleh petani bawang di Semau, Pak? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami bisa menceritakan pengalaman atau kebiasaan masyarakat petani khususnya di desa kami, Desa Naikean yang ada di Pulau Semau. Rata-ratanya pada umumnya petani, dan petani ini adalah petani lokal yang setiap tahunnya kami tekuni pekerjaan ini sebagai sumber ekonomi, dan hasil bawang ini juga cukup menjanjikan, sehingga kami masyarakat perlu sekali untuk kami bekerja keras untuk dapat menghasilkan uang. Jadi cerita untuk penanaman bawang di Pulau Semau itu karena daerah kami itu adalah daerah kering, tanah kering, sehingga membutuhkan banyak air. Sehingga kami petani di sana menyiramnya dengan peralatan apa adanya, yaitu dengan menggunakan haik. Kami pakai daun lontar untuk membentuk semacam tampungan untuk dipikul, ambil air dalam sumur, dan penyiraman itu dilakukan di saat pagi hari dan sore hari. Jadi satu hari itu 2 kali siram. Kalau di tempat lain itu penyiraman irigasi, tapi kami masyarakat di sana penyiramannya hanya menggunakan haik atau ember untuk pikul, ambil dari dalam sumur, kemudian menyiram pagi dan sore hari. Berapa lama Pak untuk menyiram lahan yang ada di sana? Jadi untuk penyiraman itu membutuhkan waktu 60 hari. Dari hari pertama ditanam sampai dengan masa tua untuk dipanen itu 60 hari. Kalau sekali disiram itu butuh waktu berapa lama Pak untuk para petani menyiram lahannya sebelum, biasanya kan mereka sebelum nanam disiram dulu ya Pak ya? Baik, jadi kalau penyiraman itu karena saya kepala desa latar belakang petani, jadi saya juga penyiram bawang. Jadi satu hari itu dengan ukuran luas lahannya hanya 25 meter kali 50 meter itu memakan waktu 1 sampai 2 jam. Apalagi kalau 1 hektar berarti satu hari itu
itu bisa siram, tidak ada waktu untuk istirahat Oke. karena hanya manual. Jadi bisa setengah hari Pak ya, hanya untuk Iya. menyirami 1 hektar lahan ya Pak ya. Oke. Terus kira-kira apa harapan dari Bapak sebagai kepala desa dengan adanya proyek PV Agri ini Pak? Bapak tadi kan sudah melihat dan sudah mendapatkan sosialisasi mengenai PV Agri ini, yaitu sistem irigasi untuk lahan pertanian. Kira-kira harapan Bapak apa Pak untuk terhadap proyek ini? Baik, harapan kami ibaratnya sebuah mimpi yang akan menjadi kenyataan. Jadi kalau berbicara tentang PV Agri ini, saya sendiri awam, saya tidak tahu seperti apa. Tetapi saya merasa berterima kasih kepada Ibu Erwina dan tim sudah 2 kali berkunjung ke Pulau Semau, khususnya ke tempat saya, Desa Nekean, sehingga melihat keadaan kami di sana dan ternyata kami mendapat sebuah program atau pembangunan agri. Kiranya pembangunan ini dapat bermanfaat untuk kami petani yang biasanya kami pakai ember, tidak lagi kami pakai ember dan high lagi, sehingga meningkatkan hasil produksi yang dari mungkin lahan yang kami olah dengan sekian meter kali sekian meter, tapi bisa 1 hektar pun kami menyiramnya dengan waktu yang sedikit. Oke, sekarang Bapak sebagai kepala desa Pak, bisakah Bapak sampaikan apa yang bisa dilakukan oleh desa untuk menjaga agar PV Agri yang sudah dibangun di desa Bapak itu dapat berjalan atau beroperasi secara jangka panjang Pak? Jadi tidak hanya setahun atau 2 tahun, tapi mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun. Kira-kira apa yang bisa desa dukung Pak untuk hal itu? Baik, tentunya untuk menjaga pembangunan ini atau program ini supaya dia bisa berjalan lama, kami sudah bersepakat, kami pemerintah dan petani bekerja sama dengan BUMDes untuk sama-sama mengawasi program ini sampai pada pengawasan dan pengembangan. Untuk itu kami sudah bersepakat dengan BUMDes dan dari hasil petani itu kami akan melakukan pembagian hasil itu. Kami sepakat 10% kontribusi untuk BUMDes. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi nanti pengelolaannya akan dilakukan oleh BUMDes ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Pak Sefanya untuk penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Dolorosa. Ibu Dolorosa ini dari Dinas PMD, yaitu dinas yang memfasilitasi BUMDes ya Ibu ya. Tadi sudah kita dengarkan bahwa PV Agri ataupun PV Bot, mungkin kalau di Ibu di Rotendao PV Bot ya Bu ya, itu akan dikelola oleh BUMDes Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran BUMDes di dalam pengelolaan ini? Apa yang harus disiapkan oleh BUMDes agar proyek yang ada di sana atau unit kerja untuk PV Bot ini bisa kita merge kepada BUMDes? Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya Bu? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Erwina. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena Rotendao, daerah paling selatan di Indonesia, itu menjadi bagian dari proyek ini. Dan perlu diketahui bahwa Kabupaten Rotendao itu merupakan kabupaten kepulauan, ada sekitar 102 pulau dengan 9 pulau yang berpenghuni. Tentunya perahu itu menjadi salah satu alat transportasi. Memang selama ini desa-desa sering mendapat, bukan sering tapi mendapat bantuan perahu ataupun kapal, tetapi baru kali ini ada yang semacam proyek perahu yang menekan sama sekali bahkan tak menggunakan bensin. Karena juga saya perlu sharing sedikit bahwa kami di Rote itu pada musim-musim tertentu bensin itu sangat langka bahkan tidak ada, sehingga hal ini sangat membantu kami. Nah, terkait dengan PV Bot ini, karena pilot projectnya masih di satu desa, kita
sudah memfasilitasi BUMDes sejak awal untuk turut serta dalam proyek ini. Memang nanti ketika PVBOT ini kemudian akan dikelola oleh BUMDes, tentunya kita juga BUMDes juga butuh dilatih lebih lanjut untuk maintenance. Jadi it's about sustainability, bukan hanya selesai proyek kemudian selesai, karena kami berkeinginan untuk mereplikasi, karena ada sekitar 7 desa kami itu yang tersebar di kepulauan, dan tentunya jika dengan desa Oeseli ini berhasil dan BUMDesnya memang kemudian nanti dibekali dengan maintenance, tentunya ini kami ingin mereplikasi ini untuk ke BUMDes yang lain, begitu. Dan tentunya kalau kita berharap bukan hanya berakhir di selesai proyek, tapi kami tetap didampingi karena ini teknologi baru. Tentunya kami masih harus tetap belajar, dan Dinas PMD berkomitmen untuk Desa Oeseli yang menjadi lokusnya proyek ini. Tentu kita akan melakukan fasilitasi melalui BUMDes. Apa yang dibutuhkan, tentunya yang paling hal utama yang dibutuhkan adalah bahwa BUMDes itu dibekali supaya terkait dengan maintenance, sehingga dia bisa menjadi inkubator untuk BUMDes yang lain. Demikian Ibu Erwina. Oke, terima kasih Ibu Dolorosa. Mengenai maintenance ini menarik sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, karena biasanya di titik inilah keberlanjutan sebuah teknologi atau aset akan dipertaruhkan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dolorosa, kira-kira karena kan tidak bisa maintenance ini didanai selalu oleh dari luar begitu ya. Ini harus juga dibangun oleh masyarakat. Kira-kira apakah BUMDes itu mampu untuk mendanai maintenance paling tidak dari proyek serupa di pulau-pulau kecil, Bu? Ya, sebenarnya itu bisa, sangat bisa sekali, karena secara teknis nanti tentunya itu kewenangan BUMDes dengan pemerintah desa untuk bagaimana mengelola PVBOT yang sudah ada. Tetapi karena ini baru merupakan pilot project, tentunya terkait dengan maintenance kita akan melihat secara komprehensif, menyeluruh. Misalnya ada part-part yang nanti tentunya dari yang expert yang kita harus tahu, misalnya ada bagian tertentu yang setiap 5 tahun misalnya harus diganti atau dicas atau di apapun. Nah itu BUMDes punya modal begitu, karena dari awal memang tentunya BUMDes itu dia sudah memiliki modal dan ini sudah on board, tentunya dia harus berkomitmen, dan itu nanti Dinas PMD akan memastikan untuk itu, begitu Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin juga yang harus kita perhatikan, dari mana suku cadang itu bisa diadakan ya Bu ya, karena kebanyakan suku cadang itu ada di Indonesia bagian barat, entah itu Jakarta, Surabaya, Bandung. Kita harus berpikir bagaimana agar spare part ini didekatkan kepada lokasi dari betul proyek. sekali. Setuju Bu ya? Oke. Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih banyak Ibu Dolorosa untuk penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Akbar. Kalau kita cerita mengenai community engagement dan community facilitation, Pak Akbar ini adalah ahlinya. Beliau dengan lembaganya YAPK itu sudah melakukan fasilitasi masyarakat di berbagai pulau-pulau kecil. Nah, Pak Akbar bisa sedikit bercerita tentang YAPK ini dan kira-kira dalam melakukan fasilitasi masyarakat, biasanya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh YAPK agar masyarakat mempunyai ownership yang tinggi, Pak Akbar? Silakan. Ya, terima kasih Bu Erwina. Terima kasih atas kesempatan yang juga diberikan kepada YAPK untuk menjadi bagian dari proyek ini. Kami merasa sangat hormat sekali. Ya, memang kalau bicara tentang YAPK, kami adalah sebuah lembaga yang non-profit yang salah satu tujuannya adalah mendorong bagaimana pembangunan di Indonesia itu dapat tercapai dengan didukung oleh kesinambungan sumber daya alamnya. Dan salah satu misi kita adalah mendorong pembangunan rendah karbon. Dan kita sudah
ada sejak 19 tahun yang lalu, baru kemarin kita ulang tahun ke-19. Di 2019 kami dianugerahi CSO terbaik bidang lingkungan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bidang lingkungan. Jadi mungkin itu salah satu track record kami. Dan kami bekerja di pulau-pulau kecil itu mungkin sejak ya cukup lama sebetulnya, sejak mungkin 2010 seperti itu. Dan kami memahami bahwa bekerja di pulau-pulau kecil itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk dipahami adalah keterbatasan. Itu satu. Pulaunya kecil, connectivity tadi jadi permasalahan, menjadi tantangan, kemudian ketersediaan terhadap layanan itu juga menjadi hal yang harus dipikirkan secara tersendiri. Dan untuk itu kita harus menempatkan diri sebagai mitranya masyarakat. Gitu. Kita ada di sana, kita menjadi bagian dari mereka, memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan itu dapat dilakukan di sana. Dan masyarakat pulau kecil sebagai pada umumnya masyarakat perdesaan itu sangat tergantung kepada sumber daya alamnya. Kalau kita ambil contoh di Rote, kemudian di Semau, itu kita bisa melihat betul bahwa kalau didukung oleh sumber daya alam yang kuat, maka kemakmuran masyarakat itu semakin dekat. Gitu. Nah, tantangan kita memang ada di situ. Nah, kalau di dalam konteks energi, khususnya untuk PV, ini teknologi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat di pulau kecil khususnya untuk melompat sedikit cepat gitu ya, dengan menghadirkan inovasi-inovasi baru untuk memudahkan penghidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam menopang ekonomi harian, masukkan protein, food security, dan mungkin suatu saat mereka menjadi lebih berdaya dalam menghadapi, ya kita selalu bicara soal perubahan iklim, kita bicara tantangan itu, dan pulau kecil akan menjadi salah satu tempat di mana persoalan perubahan iklim pertama dirasakan. Di pantainya yang semakin tinggi dan seterusnya. Untuk Rote, untuk Semau mungkin kita belum lama lupa, tahun 2021 kita ada siklon Seroja yang itu juga lekat dengan persoalan perubahan iklim. Jadi mungkin dari situ dulu Mbak kita mulai. Oke, kalau kita bercerita mengenai meningkatkan ownership yang tadi saya sampaikan, kira-kira langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh YPK untuk membuat masyarakat itu merasa ini punya saya harus memelihara, dan saya harus komitmen bahwa apa yang sudah saya terima itu bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kira-kira apa saja biasanya kegiatannya Pak? Ya Ibu, terima kasih. Kita harus memahami apa yang mereka hadapi. Itu pertama. Sebagai desa, sebagai institusi pemerintahan terdepan yang menghadapi persoalan di lapangan itu kan desa. Desa punya sistem pemerintahan, punya sistem perencanaan. Di dalam desa ada kelompok-kelompok yang menjadi bagian daripada desa itu sendiri. Jadi sangat penting untuk memahami posisi itu. Gitu. Jadi walaupun mungkin sebuah kegiatan itu sudah punya rancangan sebelumnya, tetapi sangat penting untuk duduk kembali sama mereka. Ini loh, kita berbuat seperti ini bukan untuk kita juga gitu, tapi untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Kalau ini berhasil, maka ini akan menjadi sumbangsi kita bersama untuk persoalan-persoalan yang ada di lapangan gitu. Jadi mendengar itu proses yang paling penting di sini, dan itu adalah bagian penting dalam mendorong kepemilikan, ownership, kepemimpinan lokal gitu. Dan yang kedua mungkin fokus kepada ketokohan ya, anak-anak muda sekarang itu juga mungkin menjadi bagian penting untuk diberi pemahaman juga gitu, bahwa kita nggak bisa loh kita sendiri-sendiri, bahwa kita harus bersama gitu. Oke, jadi sebenarnya memang memfasilitasi masyarakat itu tidak hanya sekedar terbatas pada pelatihan, kemudian sosialisasi, tetapi lebih kepada
bagaimana kita berdialog dengan mereka, memahami kondisi mereka, kemudian bersama-sama itu mensolusikan masalah yang ada di sana. Pelatihan dan pendampingan itu bisa diikuti kemudian kalau kita sudah tahu core masalahnya di mana, gitu ya Pak ya. Kalau tantangan terbesar dari YAPK Pak di dalam melakukan fasilitasi masyarakat apa? Karena saya tahu salah satunya adalah biasanya project duration ya. Project duration itu kadang-kadang menjadi tantangan yang sangat besar untuk kita bisa melakukan pendampingan masyarakat secara maksimal. Selain itu ada lagi tidak Pak yang menjadi tantangan dari YAPK dalam memfasilitasi masyarakat? Ya, itu tantangan yang tak berkesudahan. Artinya begini, bahwa semua itu kan berubah. Masyarakat dinamis, teknologi dinamis, kemudian dunia nasional juga dinamis, apalagi internasional. Gitu. Jadi semuanya pasti berubah. Nah, kami sebagai lembaga yang memfasilitasi masyarakat di desa, begitu ya, ya kita harus paham itu. Bahwa sebuah proyek akan berakhir itu adalah kepastian. Tapi di antara keterbatasan itu kita juga berusaha untuk terus berbuat gitu. Ya, salah satunya seperti duduk di sini sebetulnya, yaitu kita mencoba membuat jaringan yang lebih luas untuk ya mencoba meyakinkan para pihak lah bahwa kita nggak bisa sendirian gitu. Kami kebetulan punya tanda kutip kekuatan untuk bekerja di lapangan begitu, bekerja bersama masyarakat. Syukur-syukur kantor ada di Bogor, jadi kalau ada begini kita bisa merapat ke sini untuk berdiskusi. Tetapi sekali lagi semua serba terbatas. Jadi untuk bekerja bersama itu sangat penting. Jadi sekali lagi terima kasih sudah ada kesempatan untuk berbicara seperti ini. Oke, jadi kerjasama dan keterlibatan banyak pihak di dalam menguatkan kapasitas masyarakat dan meningkatkan ownership mereka itu sangat penting ya Pak ya, karena seperti kayak PV Agri itu tidak hanya masalah kita membangunkan sistem irigasi berbasiskan energi terbarukan, tetapi juga bagaimana budidaya tanah bawangnya, kemudian bagaimana sistem pengairan yang baik, juga bagaimana mereka bisa memasarkan produk. Itu tidak hanya bisa satu lembaga yang menangani itu, tapi bervariasi lembaga. Jadi upaya kita untuk berkoordinasi dan mengajak kerjasama berbagai pihak itu menjadi sangat penting. Pertanyaan terakhir nih Pak Akbar, Bapak kan dan YAPK itu sudah bekerja sama dengan berbagai donor, baik Indonesia maupun di luar gitu ya, kemudian juga ada juga beberapa proyek CSR yang masuk ke YAPK. Kira-kira peran private sector ini di dalam proyek-proyek serupa seperti ini seperti apa Pak? Iya, private sector saya kira memegang peran sangat penting di sini ya. Artinya apakah mereka sebagai mitra atau sebagai penyedia teknologi gitu dalam sebuah value chain-nya solar PV gitu. Jadi untuk menjawab ketersediaan teknologi di lokasi tidak hanya di sebelah barat tapi di timur itu kan juga perannya private sector gitu. Tapi kalau tadi secara khusus melihat CSR memang salah satu sumber yang penting dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, salah satunya adalah CSR. Dan private sector tentu saja menjadi mitra yang sangat penting ya, potensial untuk hal-hal seperti ini. Jadi melangkah sedikit beyond, istilah saya beyond profit gitu. Ada elemen responsibility di situ, tapi tidak hanya dalam lingkup CSR, tapi tentunya ada kita bicara tentang kontribusi perusahaan atau private sector di dalam penanganan perubahan iklim juga, yang tentunya ada indikator-indikator yang mereka ingin capai juga. Jadi ada beberapa sisi yang bisa kita pakai. Oke, CSR ya, tetapi dalam sisi SDG mungkin atau hal yang serupa seperti itu menjadi penting saya kira. Jadi private sector memang penting dan dialog antara profit non profit dan kemudian donors dan community itu akan sangat penting. Oke, terima kasih banyak Pak Akbar. Tadi penjelasan dari Pak Akbar, jadi sebenarnya private sector ini juga sangat penting di dalam pelaksanaan proyek-proyek serupa dengan PV Agri dan PV Boat. Jadi mari rekan-rekan dari private sector kita mulai berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi ke pembangunan RI di pulau kecil. Nah, kita berbicara tentang private sector, ini ada Pak Giri. Pak Giri ini dari SES Group ya Pak ya?
sebagai project manager. Saya project implementation aja. Oh, project implementation. Oke. Pak Giri bisa menceritakan sedikit apa itu SES Group dan apa kontribusi SES Group di dalam PV Agri dan PV Bot di Semau dan di Rote. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Erwina dan Bapak Ibu semuanya. Jadi sedikit pengenalan dari SES Group atau Semesta Energy Services. Maaf Pak, kayaknya mic-nya agak. Tes, halo. Oke, bisa. Baik, silakan Pak. Jadi Semesta Energy Services berdiri tahun 2011. Kami bergerak di EPC Bu. Awalnya core bisnis kami itu di oil and gas, tapi mau tidak mau di era sekarang kita harus mengarah ke green energy ya. Jadi kita mulai tahun 2016 kita menjajaki dunia renewable energy, khususnya solar PV Bu, dan saat ini sudah menjalankan beberapa proyek solar PV. Namun tidak terbatas hanya solar PV, sebenarnya kita juga melakukan beberapa proyek di sektor renewable energy yang lainnya seperti biomass dan juga PLTA juga. Kemudian itu kami lakukan mulai dari survei, kemudian desain, implementationnya sama operation dan maintenance-nya juga. Itu, Bu. Kemudian kaitannya dengan proyek PV Agri dan PV Boot, terima kasih banyak PT Semesta Energy Service sudah diajak untuk kontribusi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu semuanya bahwa perlu adanya kolaborasi dari regulator, dari pihak community development, kemudian dari private sector juga, bahwa kita melihat satu potensi besar ya di Indonesia. Kemudian kita berkontribusi di bidang di PV Agri dan PV Boot ini sebagai kontraktornya istilahnya Bu. Jadi kita mendesain dari civil desainnya, kemudian nanti instalasi elektrikalnya, instalasi PV-nya ya, itu kemudian nanti juga kita akan memberikan pelatihan juga kepada masyarakat, karena proyek itu bukan sekedar kita bangun kemudian kita tinggal, tapi lebih mengarah kepada bagaimana kita menciptakan proyek yang sustainable ya. Jadi biar setelah kita bangun ada transfer knowledge kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah Bu. Nah, kurang lebih seperti itu peran kami sebagai private sector di proyek PV Agri dan PV Boot ini Bu. Oke, baik Pak. Jadi lebih kepada membangun PV charging stationnya sama PV power stationnya Pak ya. Dengan berkontribusi kepada proyek-proyek di Pulau 3T, kira-kira apa sih benefitnya buat SES Group Pak? Kalau untuk pertama sebelum benefit kami melihat dulu potensi Bu. Nah, kenapa? Pasti pertanyaannya simpelnya gini, 3T itu susah. Kenapa kok mau membangun di 3T? Nah, ini kebetulan kami sudah mengerjakan beberapa proyek di wilayah 3T. Bu. Mungkin kalau di Rote saya bisa bercerita sedikit, kami mengerjakan di Nusa Manuk PLTS. Di sana potensinya besar. Masyarakat itu sekali panen rumput laut itu nilai jualnya bisa sampai 60-80 juta Bu. Tapi uangnya habis hanya untuk bolak-balik ngecas Petromak, ngecas lampu listrik sama HP. Nah, disitulah kami hadir. Ini masyarakat harusnya difasilitasi nih. Kita berikan teknologi baru yang mana bisa memberikan penghematan di situ. Nah, sampai sekarang dan kami kolaborasi dengan JAPK kebetulan, dan saya mendengar cerita dari Pak Akbar tadi, di sana sekarang nilai ikannya lebih tinggi Pak ya, karena lebih segar, karena sudah ada listrik di sana. Nah, kemudian benefitnya apa? Benefitnya kita bisa menambah network Bu. Yang pasti itu menambah network, kita bisa kenal dengan pemerintah, dengan regulator ya, kemudian dengan masyarakat, kemudian dengan community
teman. Artinya kalau misalkan nanti kami punya proyek lagi di NTT misalnya gitu, kami nggak perlu repot-repot, saya tinggal kontak Pak Akbar aja. Pak Akbar, saya bisa difasilitasi nggak untuk ketemu masyarakat di NTT. Nah itu salah satu benefit yang kami dapatkan sebenarnya Bu. Selain itu juga ada transfer knowledge juga dari sisi sosial ya. Kami tidak tahu karena Indonesia itu kan banyak sekali karakter suku bangsa ya, dan itu sebuah kebanggaan buat kita. Nah, kami kadang datang itu ada masyarakat yang mungkin menolak teknologi, ada juga, tapi dengan adanya fasilitator dari seperti YAPK, dari pemerintah kita bisa masuk seperti itu, kita jadi smooth masuk ke proyek Bu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Giri. Sekarang pertanyaan terakhir. Adakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh SES Group di dalam melakukan kegiatan di pulau-pulau kecil? Kalau tantangan, kalau untuk wilayah 3T, saya membaginya menjadi dua, tantangan teknis dan non teknis. Tantangan teknisnya mungkin teman-teman IPC yang lainnya mungkin sama lah ya, secara umum logistik handling itu yang pertama. Seperti misalkan kita memindahkan material yang besar seperti panel atau kabinet dari Jakarta kemudian ke Kupang, Kupang ke Rote harus dibawa ke Nusa Manuk yang kapalnya itu kapasitasnya kecil-kecil. Nah itu menjadi challenge, tapi berkat masyarakat yang tadi saudara-saudara kita yang di daerah 3T itu membutuhkan, mereka kompak, dan juga dukungan dari kepala desa, dari pihak Pemda, dari pihak community development yang ada, mereka bisa kompak dan proyek itu bisa berjalan. Yang kedua, lebih ke ketersediaan material. Nah ini ada sedikit cerita, misalkan kita mau membangun, waktu itu mau membangun mounting di Nusa Manuk ya, itu kami berpikirnya Rote pulau besar masih ada tersedia bahannya, misalkan yang galvanis, karena area Rote kan dikepung oleh laut jadi sifatnya korosif ya. Ternyata tidak ada, kita harus mencari dulu di Kupang dulu. Nah itu satu tantangan teknis juga. Kemudian kalau tantangan non teknisnya lebih ke arah sikap masyarakat. Ada yang masyarakat itu welcome terhadap new technology. Nah, ada masyarakat yang mereka berpikirnya saya sudah hidup puluhan tahun tanpa listrik, ya gini aja seperti itu. Jadi Aman-aman gitu ya aman-aman saja, saya masih bisa hidup, masih bisa makan. Tapi itu tadi berkat kolaborasi, adanya Pemda, adanya pihak desa, kita dibantu. Kadang juga masalah bahasa Bu, bahasa itu kadang membantu sekali ketika di lapangan itu pihak desa, pihak Pemda itu dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing yang misalkan kami tidak tahu atau supervisor kami di lapangan tidak tahu, itu sangat membantu saya dan mudah dimengerti, sehingga diberikan izin untuk dibangun di lahannya seperti ini dan sebagainya. Itu kurang lebihnya. Oke, saya setuju dengan bahasa itu Pak, karena saya punya pengalaman di Papua memfasilitasi masyarakat, mereka mengerti bahasa Indonesia, tapi ternyata artinya yang saya maksud dengan yang mereka maksud itu berbeda. Jadi untung tidak sampai kelas, tapi banyak ketidaksinkronan. Itu memang menjadi satu tantangan besar di sana. Tapi untung kita di proyek ini, Mas Akbar dari YAPK itu mempunyai rekan-rekan yang asli dari Rote dan asli dari Semau, ya Pak Akbar, sehingga mudah-mudahan masalah ini bisa teratasi. Baiklah, tadi penjelasan dari para narasumber kita. Sekarang saya ingin mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di floor untuk juga ikut bertanya. Mungkin saya memberikan 3 orang terlebih dahulu untuk bertanya, silakan. Ada bapak dari sana, maaf saya tidak bisa lihat ke arah sana, jadi kalau ada mohon dibantu. Silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Kasim dari Masyarakat Energi Konservasi dan Efisiensi Indonesia. Oke, tertarik sekali dengan apa yang sudah dicapai oleh tim GIZ bersama dengan pemerintah daerah ya. Thanks very much Mr. Frank.
you have contributed a very good, a great job. Thank you. We as Indonesian, warga Indonesia sangat berterima kasih. But I saw it is not sustainable. It's not to sustain. You only success to build the pilot project. It doesn't mean if you replicated this to another area in Aceh, Papua, or North Maluku, blah blah. It doesn't. No one can guarantee it will success. So, investor, private company will put their money there to grow, to develop this opportunity. My question is, when you do the first study, waktu saat pertama kali ide ini terungkap, kemudian dilanjutkan dengan studi-studi berikutnya, apakah sudah mengcover, seberapa jauh mengcover mengenai sirkular ekonomi yang bisa dihasilkan dengan adanya listrik di tanah? Jadi saya dengar bisa dibangun freezer cooling system sehingga nelayan bisa taruh ikannya seminggu tidak rusak sehingga bisa dijual ke kota lain. Yang kedua tadi saya juga ada seaweed ya, rumput laut juga bisa berkembang. Kalau dulu transportasi tergantung dengan solar dari pemerintah yang travelingnya sangat jauh dan mahal, sekarang dengan adanya baterai diisi oleh solar sehingga mengurangi cost. Nah, tantangan yang saya lihat kemungkinan ke depan adalah mengenai resource atau capacity building. Karena di daerah itu mencari orang tamat STM sangat sulit. Once dia lulus sekolah, dia pindah ke kota besar cari kerja. Sehingga pada saat ada gangguan sedikit di equipment di daerah yang terpencil tadi, di daerah jauh sekali, mencabut fuse saja nggak berani. Mencari di mana problemnya ini kok tiba-tiba tegangannya hilang. Ini kan perlu ada semacam strategi how you secure for the operation maintenance for 20 years at least. So you have to set on your budget. It is the pilot project should cover how you secure for the sustainability of the operation maintenance, so people easy in the local people like maaf ya, Saya tanya Pak. Pak bisa yakin bahwa kalaupun rusak malam-malam jam 12 malam tiba-tiba listrik padam, dalam waktu 2-3 menit hidup lagi. Tidak harus telepon ke Jakarta panggil Pak Akbar. Waduh, mahal sekali biaya ke sana. Satu, itu nomor satu, we need to know how you strategy for the next project, because we expect as a nation in Indonesia it will be replicated, at least for the financing, not only from donor, not from CSR, not from APBD. Ini tidak sustain, Bu. Anggaran terbatas sekali, orang nyumbang itu, Bu. Ya. Tapi harus ada komersial masuk di sana. Bagaimana swasta, private company, Pak Gigi bisa bawa uangnya pinjam dari bank, dari Bank Mandiri atau dari mana? Sehingga ini suatu bisnis yang akan tumbuh terus di sana. Ini tantangannya Pak Gigi. Ya. Baik, Pak. Kalau EPC mungkin saat ada orang kasih perintah kerja, kita kerja. Baik, tapi Pak. who will invest in the beginning to pay in front of the project? Itu aja mungkin concern saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Frank. Could you answer the question please? Sure, terima kasih banyak Pak Erwin. Itu pertanyaan yang bagus. I think this is what we try to accommodate in our projects from the beginning, from the design. In most of the examples that I've shown that we do, these are not granted hardware, not all, but oftentimes the investment comes from our partners. And that means there's a certain buy-in already, an investment. Someone puts money on the table because they believe in the idea and they want to, bring it to reality with us and together with EBDKE and ASTM as the government. And that means they might also expect a certain commercial return from a system, which already strengthens the sustainability. If someone invests, they expect a return. It's not only a grant infrastructure, and therefore it has a higher chance of operating longer. So I guess the first strategy is to include private sector investment in our projects. The second is to look into commercial scalability, like you said. So we have to investigate the market potential, for example, for the renewable energy powered boat, the electric boat. We see the diesel costs, we see how many 1GT boats are in Indonesia, and therefore we have a commercial business case, say, for example, for the solar ice maker. So we have to have a commercial scalability and market potential.
and that is very important. Of course, any new technology, let's take an example of Tesla and the electric car. Now, the first electric car by Tesla was probably not the cheapest, and it was probably not the best, and it probably didn't have a good business case, because it was just a prototype and it was the first model that showed it worked. So we cannot expect too much from a first pilot, but it shows, it demonstrates people believe in the idea, there's a commitment, there's investment, and seeing is believing, there's an actual case. So that is needed, and then it has to move from grant finance to blended finance to investment, and in the end, hopefully, for example, a private commercial business case. So that's what we hope will happen in all of these pilots, and that's how we design them. And on local level, like you addressed sustainability, we have to involve as many stakeholders as possible during the installation already to transfer the know-how from international experts, from national experts, often coming from Java or Bali when it comes to renewable energy or solar PV. So we have to transfer and cooperate together to transfer that know-how, including training, and also that we as GIZ don't leave the project straight away, because from my side, a lesson learned, a pilot project only starts after the installation. That's where the real work begins, not before. So that's relatively small. Most of the work starts after the installation. Yeah, and operation and maintenance costs, very important. We have to have that investment before we even build. I mean, there needs to be clear who is taking care of the operation and maintenance, and we need to have that money because, yeah, if not, then it might fail after 6 months. Yeah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Frank. Is there any question from the floor? Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan dari floor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasintia dari Kemenpora. Saya punya pertanyaan untuk Mas Akbar. Tadi kan Mas Akbar menyampaikan tentang siklon Seroja ya Mas ya. Mungkin apakah bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana sebetulnya dampak perubahan iklim yang Mas Akbar mungkin pernah lihat sendiri atau misalnya Mas Akbar pernah tahu terhadap penduduk-penduduk di pulau kecil, dan bagaimana sebetulnya mereka dapat beradaptasi, dan apa yang sebetulnya bisa kita betul-betul lakukan untuk mengatasi perubahan iklim ini di pulau-pulau kecil. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Mas Akbar. Ya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Jadi persoalan terbesar kita itu adalah perilaku cuacanya, mungkin salah satunya bergeser ya. Artinya tidak bisa diprediksi seperti masa-masa lalu. Nah, kalau kita ambil siklon Seroja, kita bisa lihat salah satu pernyataan dari Kepala BMKG waktu itu yang menyatakan bahwa perilaku siklon Seroja itu bergeser karena salah satu faktornya, ini salah satu faktornya adalah perubahan iklim. Nah, kalau mungkin sering dengar tentang El Niño ya, ENSO gitu, sebuah anomali iklim yang terjadi secara periodik yang asalnya dari belahan timur sana dan bergerak ke barat ke Indonesia. Begitu. Nah, kalau di sebelah timur Indonesia mungkin salah satu sumber utamanya adalah anomali itu, di mana kemudian curah hujan yang berubah semakin sedikit atau semakin banyak, kemudian suhu air lautnya semakin tinggi, dan kemudian itu secara rentetan menyebabkan rentetan cuaca yang kemudian berubah. Tapi cuaca ekstrim itu salah satunya, kalau makin banyak hujan ya banyak sekali, kalau sedikit hujan juga menjadi sedikit sekali. Jadi tantangan buat masyarakat kepulauan terutama di tengah dan timur Indonesia, karena pulaunya itu kecil, jadi daya kelola hidrologinya juga kecil. Jadi begitu ada simpangan hujan sedikit saja, lebih sedikit sekali atau menjadi banyak sekali, itu sudah mendatangkan persoalan besar untuk para petani. Itu petani, belum nelayan. Kita tadi bicara nelayan, dia harus turun ke laut. Ketika cuaca menjadi buruk, maka hari melautnya akan semakin sedikit. Kalau dia paksa melaut, maka keselamatan melautnya menjadi pertanyaan besar, dan seterusnya. Dan belum lagi kita bicara misalnya tentang kenaikan suhu air laut, artinya memicu pemutihan karang,
Kemudian karang sendiri menyebabkan akibat rentetan yang salah satunya adalah berkurangnya jumlah ikan yang bisa ditangkap oleh nelayan. Jadi hal-hal itulah yang tadinya adalah sebuah anomali itu menjadi norma sekarang di kepulauan kecil di timur Indonesia. Jadi persoalan-persoalan ini mungkin menjadi tantangan besar untuk saudara-saudara kita di sana. Ini belum lagi bicara hal-hal yang lain ya. Itu saya hanya sebutkan beberapa yang saya kira mudah dijelaskan dalam konteks diskusi kita hari ini. Mungkin itu dulu ya. Kita bicara dua penyebab trigger utamanya dulu lah untuk di pulau-pulau kecil. Mungkin bisa saya fokuskan sedikit, Mas Akbar. Adaptasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap anomali menjadi normal tadi, kira-kira apa ya? Apakah sudah ada upaya untuk arah sana? Iya, kalau dalam konteks energi artinya ketersediaan energi itu akan mengurangi kerentanan masyarakat pesisir dan kepulauan kita. Karena itu memberi peluang kepada mereka untuk melakukan upaya-upaya adaptasi. Saya ambil contoh ketersediaan pangan yang tadinya harian, tidak ada cooling system. Dengan adanya cooling system maka dia menjadi punya daya tahan yang lebih lama. Misalnya seperti itu. Ketika dia terisolasi suplai bahan bakar misalnya karena ada solar PV ditaruh di kapal, dia menjadi punya opportunity untuk tetap terus berkegiatan, misalnya seperti itu. Tapi elemen adaptasinya banyak ya, artinya tadi penguasaan teknologi, pengetahuan, ketersediaan infrastruktur untuk beradaptasi itu juga menjadi penting. Tapi saya tunjuk satu yang mungkin yang paling esensial. Jadi banyak faset ya, multifaset untuk pendekatan upaya adaptasi ini ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Akbar. Mungkin satu pertanyaan lagi dari sayap sebelah kiri dari panggung. Adakah Bapak saya, dan Ibu? Saya. Oke, maaf saya nggak bisa lihat Pak. Iya, Kena selamat lampu siang. soalnya. Selamat siang Bapak. Nama saya Arif, saya seorang travel blogger, saya sering keliling Indonesia untuk meliput dan mengabarkan tentang pariwisata Indonesia. Ada satu hal yang menarik perhatian saya adalah soal pengembangan PV boat untuk pariwisata di danau di Rotendao. Pertanyaan saya buat Ibu Dolorosa, saya ingin mendapatkan, karena gini Bu, setahu saya kalau di kemana-mana nih kita naik kapal, itu biayanya lebih mahal karena kan ketika di daerah terpencil otomatis harga bahan bakar lebih tinggi gitu ya. Itu yang sering saya alami, jadi ketika pergi-pergi harus rame-rame biar budgetnya bisa ditekan. Nah dengan pengadaan PV boat ini saya ingin tahu bagaimana perkembangannya sampai saat ini gitu. Apakah memang bisa diimplementasikan dengan baik? Karena tadi saya belum dapat informasi lebih jelas Bu. Terus bagaimana pengelolaannya gitu? Apakah orang-orang di sana sudah bisa mengelola PV boat ini untuk pengembangan pariwisata? Dan mudah-mudahan nantinya bisa diaplikasikan di daerah lain karena Indonesia kan kayak akan matahari nih. Kalau ada PV boat, ketergantungan terhadap diesel kan akan lebih sedikit gitu ya. Itu saya pertanyaannya, saya ingin penjelasan lebih jauh lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Mungkin silakan Ibu Dolorosa, mungkin nanti Mas Akbar bisa bantu untuk jawab juga Mas Akbar ya. Baik, terima kasih. Memang PV boat ini lokasinya di Desa Oeseli yang memang ada Telaga Nirwana yang itu sudah sangat terkenal ya Telaga Nirwana ini. Memang untuk saat ini kan PV boatnya sementara dibangun, sementara installment, kalau tidak salah sementara installment. Nah tadi keterkaitannya dengan BUMDes. Jadi kalau untuk aktivitas yang kemudian nanti akan di-manage oleh BUMDes itu syaratnya tuh salah satunya dia harus membawa profit buat BUMDes dan kemudian buat masyarakat. Nah tentunya PV boat ini kalau sekarang misalnya ada yang mau main ke Telaga Nirwana, tentunya masih ada perahu yang memakai bensin. Nah harganya itu tergantung musim saat ini gitu. Karena kalau saat musim tertentu ketika
bensin sedang langka karena cuaca dan sebagainya, tentu para pemilik boat owner di sana akan mengenakan sesuai dengan ketersediaan bensin. Nah, dengan adanya PV boat ini itu akan dirancang suatu bersama BUMDes nanti sistem bisnisnya, dan tentunya harus akan lebih murah dibandingkan ketika dia memakai perahu tradisional, karena perahu tradisional ini kan memakai bensin. Nah, bensinnya ini kan dari luar, tergantung cuaca lagi tadi, gitu. Jadi kita dari Dinas PMD kita akan mendampingi BUMDes untuk memetakan sistem bisnisnya sehingga semuanya diuntungkan. Akhirnya wisatawan yang datang juga bisa semakin banyak dan dia tidak bisa lagi misalnya menetapkan harga suka-suka. Seperti itu karena dengan alasan bensin, karena memang selama ini biaya yang dikenakan itu selalu karena alasannya tuh alasan bahan bakar, seperti itu. Mungkin Pak Akbar bisa ditambahkan karena memang saat ini sebenarnya PV boat itu sementara dikerjakan, jadi belum diaplikasikan begitu, ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Dolorosa. Jadi Mas, mungkin saya tambahkan sedikit informasinya gitu ya. Ya, telaga ini memang cantik ya. Dia itu seperti laguna begitu, dia terhubung ke laut dengan mulut yang sempit gitu ya. Jadi hanya perahu kecil yang bisa lewat gitu. Jadi perahu besar tidak bisa lewat. Dan di dalam bisa banyak kegiatan yang dilakukan gitu. Nah, kenapa kapal listrik menjadi hal yang menarik di sana? Karena kita tahu bahwa kapal listrik itu lebih senyap misalnya. Getarannya kecil juga, vibrasinya kecil. Artinya apa? Tingkat gangguan kepada makhluk hidup lainnya juga rendah. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan wisata mengamati ikan atau burung yang ada di atas, mereka tidak terganggu oleh kehadiran. Gangguannya akan lebih kecil, akan menjadi nilai tawar yang lebih lagi untuk memberikan opsi kegiatan wisata yang berbeda gitu daripada yang konvensional. Tapi sekali lagi memang ini semua dalam proses persiapan pelaksanaan. Persiapan di masyarakat itu sangat penting untuk diskusi sama mereka. Karena buat mereka itu artinya penghidupan harian, artinya itu soal jadwal kapan perahu saya boleh jalan, nanti bagi hasilnya bagaimana, berapa untuk pemeliharaan, berapa untuk driver kapal, dan seterusnya. Jadi ada proses sosial di situ. Nah, ini yang kami sekarang sedang lakukan di depan. Jadi hardware-nya tunggu dulu, software engineering-nya dulu yang kita lakukan di lapangan, memastikan bahwa masyarakatnya siap dan mau menerima teknologi ini. Jadi pertanyaan saya kembali, kapan mau ke Telaga Nirwana di Rote? Nanti saya temani. Terima kasih. Ya, ditunggu Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk datang melihat Telaga Nirwana yang sangat indah dan banyak hal yang bisa dilihat sana Ibu ya. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin banyak berdiskusi dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tetapi waktu juga yang membatasi acara kita. Kita sudah sampai di akhir acara. Perjalanan pembangunan energi terbarukan di pulau-pulau kecil masih sangat panjang dan masih banyak pula tantangannya. Dalam membangun teknologi berbasis energi terbarukan, terutama di Desa T, diperlukan kerjasama dan koordinasi antara dinas terkait, pihak swasta dan lembaga lainnya. Jadi tidak hanya bisa satu sektor yang masuk ke desa untuk membangun renewable energy, tetapi harus multisektor. Sebenarnya ada banyak inovasi-inovasi teknologi berbasiskan energi terbarukan yang didesain baik oleh mahasiswa, startups dan lembaga lain yang bisa mulai diuji cobakan di masyarakat. Semoga upaya kita untuk melakukan transisi energi di pedesaan dalam skala kecil yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.
Terima kasih Ibu Erwina Darmayanti dan narasumber kita. Bapak Ibu kami mohon untuk tidak turun dulu. Ya, kita ada sesi foto bersama dulu Bu Erwina dan Bapak Ibu narasumber. Baik. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dah, cukup? Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin, saatnya kita isi energi dulu. Jadi kita setelah ini ada sesi makan siang. Untuk makan siang ini sudah dihidangkan di foyer di samping ballroom ini, dan nanti kita akan kembali lagi dengan sesi diskusi yang tidak kalah menarik dan tentunya dengan narasumber yang juga tidak kalah inspiratif. Jadi jangan kemana-mana. Setelah makan siang kita di sini lagi pukul 13. Terima kasih.